Hello minasan, kembali lagi di channel Wibu Akut. Ingat akut pakai D bukan pakai T. Channel ini menyajikan konten alur cerita anime yang sangat berbeda dari yang lainnya. Di video kali ini Mimin akan membuat alur cerita Tokyo Ghoul. Namun kali ini yang kita ambil adalah episode OVA-nya yang berjudul Tokyo Ghoul Jack. Tokyo Ghoul Jack ini bercerita di mana Ghoul belum dikenal masyarakat luas, dan organisasi CCG atau Commission of Counter Ghoul, yang saat itu bisa terbilang masih sebuah organisasi kecil, mencoba untuk membasmi Ghoul dari sisi gelap Tokyo. Oke, daripada kita berlama-lama mending kita langsung masuk aja ke alur cerita Tokyo Ghoul Jack. Cerita berlatar di distrik 13 Tokyo. Saat itu ada korban manusia yang dimakan oleh Ghoul yang berjulukan Lantern. Di sini ada penyidik Marude saat masih muda. Cerita mengarah sosok Fura Taishi, seorang siswa SMA yang menjadi seorang berandalan karena mengalami cedera saat bermain bisbol. Fura bersama Ryo dan Aki menjadi berandalan yang suka kebut-kebutan di jalan. Namun entah mengapa Fura berselisih paham dengan Ryo, sehingga memutuskan untuk pergi. Tapi fokus cerita tak hanya mengarah ke Fura, namun ada juga sosok paling kita kenal dalam anime Tokyo Ghoul. Ya, dia adalah Arima Kiso, sang Shinigami Ghoul. Namun di cerita ini Arima masih remaja. Fura memutuskan untuk masuk ke sekolah. Namun ya, sikapnya masih kayak seorang berandalan. Masuk kelas seenak jidatnya. Pak guru yang mengajar juga menanyakan soal temannya yang bernama Sasada Aki. Namun Fura menjawabnya dengan cetus sambil mengatakan enggak tahu, paling lagi bolos. Fura yang baru duduk tiba-tiba terbayang sosok Aki yang mengajaknya main bisbol. Tetapi lamunannya pecah karena ada suara buku yang dilempar ke meja Fura. Yang melempar buku itu adalah Arima. Dia mengatakan bahwa Fura membutuhkan buku itu. Fura bertanya, apa kau tak butuh buku ini? Arima menjawab, tidak, soalnya aku sudah menghafal semua rumusnya. Wah, encer juga otak Arima ini. Fura merasa tersindir dengan ucapan Arima, kemudian langsung ingin menghajarnya. Tetapi Pak Guru menegurnya dan menyuruh Fura untuk keluar. Fura pun langsung keluar. Saat malam tiba, Ryo dan Aki sedang melakukan kebut-kebutan di jalan. Benar-benar gambaran anak muda zaman sekarang. Fura yang sedang di jalan pun melihat aksi kedua temannya itu. Kemudian Ryo, Aki dan dua temannya sedang asik nongkrong. Lalu dua temannya ingin membeli minuman. Ryo dan Aki kemudian menggibahin si Fura. Yaitulah teman kadang ada yang suka gibahin dari belakang. Keinginan Aki sebenarnya cuma ingin hubungan pertemanan mereka bisa seperti dulu lagi. Kemudian muncul sosok kepala labu misterius, berjalan menuju kedua teman Ryo dan Aki. Lalu tiba-tiba tangan ada yang lepas. Kaget, anjir, please dong jangan ngagetin. Dua teman Ryo dan Aki langsung dihabisin oleh si kepala labu. Ryo kesal karena dua temannya itu sangat lama. Namun saat mereka kembali tinggal kepala doang, si kepala labu menunjukkan sosoknya di hadapan Ryo dan Aki. Fura yang berada di dekat situ mendengar teriakan Aki. Ryo dan Aki berlari cukup kencang dan berpapasan dengan Fura. Fura disuruh lari oleh Aki. Si kepala labu langsung menyerang Fura. Untungnya di sekitar situ ada pipa besi. Fura langsung mengambilnya dan memukul si kepala labu dengan telak. Melihat si kepala labu tergeletak, Fura masih berniat melawannya. Namun si kepala labu berdiri lagi dengan cara yang agak aneh. Rupanya si kepala labu adalah Ghoul, buktinya dia bisa mengeluarkan Kagune. Kagune si kepala labu menyerang si Fura, namun ternyata mengarah ke Aki. Mata Aki terkena serangan telak Kagune si kepala labu. Si kepala labu menyerang lagi, namun saat ini arahnya ke Fura. Tetapi Ryo melindungi Fura sampai membuat dia terkena serangan Kagune dengan sangat telak. Ryo harus tewas di tempat, sementara si kepala labu sedang asik meminum darah si Ryo. Fura yang kesal sempat ingin menyerang lagi, namun Arima muncul dan menghentikannya. Arima beraksi dengan sangat sigap. Dari muda memang sudah overpower. Si kepala labu merasa tak bisa mengalahkan Arima, memilih untuk mundur. Tak lama ambulan dan polisi datang untuk membawa Aki yang terluka. Sementara jasad Ryo diidentifikasi oleh kepolisian. Tetapi Fura merasa aneh melihat Arima. Dia kayak udah biasa melihat mayat, dan pulang begitu aja seolah-olah abis melakukan kegiatan ekskul. Keesokan harinya Fura hanya bisa meratapi kematian temannya. Lalu Fura memutuskan untuk membalas kematian temannya itu.
Fura bergegas ke sekolah dan menemui Arima. Fura bertanya tentang si kepala labu. Arima memberitahu bahwa si kepala labu itu adalah Goul. Wujudnya seperti manusia sehingga bisa berbaur dengan masyarakat. Sosok pemakan manusia yang merupakan musuh besar umat manusia. Itulah Goul. Fura berniat membantu Arima jika memang ingin melawan si kepala labu atau julukannya Lantern. Tetapi Arima menolaknya karena berbahaya. Namun Fura tetap bersikeras akan membalaskan dendam temannya. Arima akhirnya mengerti dan mengiyakan keinginan Fura. Setelah itu ada kejadian di mana salah satu teman kelas Fura dan Arima diserang oleh Goul. Fura dan Arima langsung menghadapi Goul itu. Karena merasa diganggu, Goul tersebut langsung mengeluarkan Kagune miliknya. Kemudian menyerang Arima dan Fura. Arima dengan refleks cepat langsung mengangkat papan besi yang berada di bawah kakinya. Fura yang bodoh main asal maju aja. Arima menendang Fura supaya sadar kalau serangan ini sangat berbahaya. Kemudian Arima sedikit bertarung melawan Goul tersebut. Lalu Arima akan menggunakan kuinke miliknya yang bernama Yukimura. Wujudnya seperti pedang katana. Arima melesat dengan cepat lalu melibas Kagune Goul tersebut. Goul tersebut kaget kenapa seorang bocah memiliki senjata penyidik Goul. Arima menjawab, soalnya aku ini penyidik Goul. Arima sedikit lengah karena merasa sudah menghabisi Goul tersebut. Tetapi Goul itu masih bisa bangkit dan ingin menyerang Arima. Untungnya Fura melempar batu ke arah Goul itu, sehingga Arima bisa melibasnya. Akhirnya Goul itu tewas di tangan Arima. Setelah kejadian itu Arima sedikit mengalami masalah karena melibatkan orang sipil. Namun Fura berjanji tak akan menyebarkan soal penyamaran Arima. Dengan begini Arima masih bisa melanjutkan pekerjaannya. Dan teman sekelas mereka yang bernama Minami juga akan ikut dalam memburu para Goul. Suatu hari Fura datang untuk menjenguk Aki. Aki merasa sangat sedih karena kehilangan temannya yaitu si Ryo. Sejak saat itu Fura, Arima dan Minami bekerja sama dan membasmi Goul di distrik 13. Dengan informasi akurat dari Minami, lalu Fura yang menjadi umpan, dan Arima yang melibas. Meski hanya begitu, mereka bertiga menjadi tim yang sangat baik. Tapi Lantern masih belum ditemukan. Di hari yang sangat cerah ini Minami datang dan membawa informasi bahwa di daerah konstruksi ada orang mencurigakan. Minami sebenarnya ingin membantu lebih. Namun Arima melarang karena resikonya terlalu besar. Setelah pulang sekolah Arima dan Fura langsung beraksi. Kali ini informasi Minami tepat lagi. Saat waktu petang sosok Lantern muncul di atas konstruksi bangunan. Rupa-rupanya Lantern sedang bertemu dengan Goul lain. Ternyata Goul itu adalah Yamori Jason. Tapi waktu masih muda ini kayaknya, mereka berdua gencatan senjata dulu untuk sementara. Karena ada penyidik Goul yang sangat hebat sedang berada di distrik 13. Lantern menawarkan kerjasama. Jason akhirnya mau bekerja sama. Saat malam hari kebetulan Fura bertemu dengan Minami. Mereka sedikit berbincang, namun tak lama Minami melihat sosok Goul yang cukup terkenal. Minami dan Fura langsung mengikutinya. Sambil menghubungi Arima, Goul tersebut masuk ke dalam sebuah bangunan kosong. Arima yang sudah datang langsung memberi perintah. Fura ke lantai 1 kemudian Arima dan Minami ke lantai 2. Minami dan Arima sedang jalan berdua. Minami mengajak Arima sedikit berbincang. Namun sejenak obrolan agak mengarah ke sesuatu yang aneh. Ternyata Minami adalah seorang Goul. Dilihat dari kagunenya itu mirip dengan Lantern. Berarti Lantern itu adalah Minami. Sungguh sesuatu yang sangat tak diduga-duga. Arima dan Minami bertarung cukup sengit. Di tengah pertarungan Minami memberitahu bahwa kali ini dia membawa seorang teman. Kalau tidak cepat-cepat kemungkinan Fura akan mati. Benar saja ternyata yang dilawan oleh Fura adalah Jason. Jason langsung mengeluarkan Kagune miliknya dengan niat membunuh sangat kuat tentunya. Kembali lagi ke Arima yang agak terburu-buru melawan Minami. Arima kalau bertarung tidak banyak bicara, tapi dari situ Arima melihat celah kemudian menusuk Kagune Minami. Tak mau berlama-lama Arima mengeluarkan 2 kuinke sekaligus, lalu dengan cepat melibas Minami tanpa ampun. Kemudian 2 kuinkenya dilempar ke bawah dan bisa pas kena Jason yang hampir menghabisi Fura. Jason yang mengalami luka memilih untuk mundur. Fura datang menyusul Arima dan Minami. Fura melihat Minami terluka sempat marah ke Arima, karena menduga Arima yang melukai Minami. Arima menjelaskan bahwa Minami adalah Lantern. Fura melihat dengan jelas bahwa Minami adalah Goul yang membunuh sahabatnya.
Tapi Fura sempat tak percaya dengan fakta ini. Alasan Minami membunuh Ryo adalah dia membenci orang seperti mereka. Mereka tak sadar hidup mereka itu diberkahi, tetapi mereka malah bikin onar saja kerjaannya. Namun mereka malah memasang wajah seolah tidak puas. Fura membenarkan tentang tingkah laku temannya itu, tetapi mereka itu adalah orang yang berharga untukku. Minami kesal dengan ucapan Fura langsung menyerangnya. Tetapi Fura mengambil Quinque Arima dan menusuk Minami. Akhirnya Minami mati di tangan Fura. Setelah itu jasad Minami dibawa oleh CCG. Untuk menghindari kepanikan, CCG tidak memberitahu kebenarannya ke pihak sekolah. Arima juga akhirnya pindah sekolah. Sepertinya Arima akan menangani kasus di mana banyak penyidik Ghoul dibunuh. Seperti biasa Arima selalu berkata, kali ini mungkin aku akan mati dengan wajah datarnya. Sebelum kepindahan Arima, Fura mengajak Arima untuk bertemu di lapangan bisbol. Arima dan Fura berbincang mengenai Ghoul. Di sini Fura menetapkan tekad untuk melindungi sesuatu yang ingin dia lindungi. Time skip 12 tahun kemudian, terlihat Fura sudah menjadi pria dewasa yang sangat sangar. Kini Fura sudah menjadi penyidik Ghoul senior sepertinya. Soalnya dia memiliki 2 anak buah. Fura juga sepertinya sudah menikah dengan Aki sahabatnya dulu. Kemudian terlihat juga Arima yang sudah menjadi penyidik khusus bersama dengan anak buahnya. Mereka berdua berpapasan tanpa saling menyapa, dan itulah akhir dari Tokyo Ghoul Jack. Oke minasan, bagaimana menurut kalian alur cerita Tokyo Ghoul Jack ini? Bagus tidak nih? Saya aja yang nonton lagi masih terkagum-kagum melihat aksi Arima. Benar-benar layak menyandang nama Shinigami Ghoul. Oke, mungkin segini aja dulu ya. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.